Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini untuk menggantikan pertemuan yang seharusnya dilakukan ya, tapi kita ganti menjadi video saja. Nanti saya buatkan kuis yang berisi 10 pertanyaan eh, untuk dikerjakan sesuai dengan apa yang disampaikan. Jadi biar apa namanya untuk memastikan bahwa mahasiswa mengikuti atau melihat presentasi yang melihat materi yang dan materi kita hari ini tentang persiapan pemeriksaan diagnostik dan laboratorium. Nanti ada bahasan tentang kultur, tentang hapusan sains, batch testing, dan biopsi. Tujuan pembelajarannya ini untuk memahami persiapan pemeriksaan diagnostik dan laboratorium, mengetahui prosedur pasca pemeriksaan, serta mengenal berbagai pemeriksaan kulit, mulai dari radiologi, kultur, sains, patch tes, dan biopsi. Mungkin Bapak Ibu udah nggak asing ya dengan pemeriksaan-pemeriksaan ini ya, karena pasti sering dilakukan di rumah sakit gitu ada. Nah, apa saja pentingnya pemeriksaan diagnostik? Pentingnya untuk apa? Ya, yang pertama pastinya untuk mendukung penegakan diagnosis di mana hasil hasilnya tadi hasil dari pemeriksaan itu tuh akan membantu dokter dan perawat itu untuk menentukan jenis penyakit, bukan hanya sekedar penyebabnya saja atau memastikan saja untuk tahu enggak, tapi kita akan tahu jenis penyakitnya apa. Kemudian untuk memastikan juga diagnosisnya lebih akurat dibandingkan hanya dengan gejala klinis, karena beberapa penyakit itu mungkin akan memiliki gejala klinis yang hampir sama gitu. Itu diperkuat dengan pemeriksaan diagnostik. Kemudian yang kedua adalah menentukan terapi yang tepat. Meski pemeriksaan ini menjadi dasar dalam memilih pengobatan yang tepat, misalnya nanti antibiotiknya itu yang diperlukan apa. Ini kita biasa pakai kultur ya. Jadi untuk mengetahui dia tuh yang masih sensitif itu antibiotik apa gitu kan. Itu bisa dilihat dari situ. Kemudian menentukan apakah pasien itu perlu tindakan operasi, rehabilitasi atau mungkin terapi hmm, konservatif yang lain gitu. Ya kan bisa diketahui dari itu, dari biopsi misalnya. Kita akan tahu ini sebuah penyakit itu misalnya dari sisi keganasan atau apa itu diobservasi, dioperasi atau enggak. Terus nanti juga dari situ kita bisa melihat untuk mengevaluasi keberhasilan eh, pengobatan ya, karena kita bisa melihat perkembangan penyakit itu. Kalau ternyata hasil pemeriksaan diagnostiknya itu semakin menunjukkan perbaikan, ya berarti pengobatan yang dilakukan itu juga sudah berhasil gitu. Misalnya untuk mengevaluasi efektivitas terapi, contohnya pada X-ray untuk yang melihat penyembuhan struktur yaitu muskuloskeletal. Kemudian ini juga bisa mendeteksi komplikasi sejak dini. Jadi kayak ada pemeriksaan laboratorium gitu. Jadi untuk mengetahui, mengenali komplikasi sebelum gejala klinisnya muncul, karena nggak selalu eh, apa namanya, nggak selalu eh, misalnya nih angka nilai labnya itu tinggi, nggak mesti selalu menimbulkan gejala pada orang yang gejala yang sama pada setiap orang, itu pasti akan berbeda-beda. Kemudian hasil pemeriksaannya itu juga bisa dapat membantu untuk memperkirakan perjalanan penyakit, misalnya
nanti di kadar enzim gitu ya, agak melenceng sedikit dari muskuloskeletal. Serta ini juga bisa menjadi dasar untuk melakukan edukasi dan pencegahan. Persiapan pasien. Persiapan yang harus dilakukan eh, untuk pemeriksaan diagnostik. Yang pertama adalah inform consent. Inform consent, persetujuan. Nah, ketika kita melakukan eh, inform consent, mau meminta inform consent, kita harus melakukan edukasi. Jangan lupa, jangan cuma minta di tanda tangan saja. Oh, mau minta tanda tangan? Enggak, kita kan harus menjelaskan juga ya. Ini diperlukan untuk apa pemeriksaannya, untuk mengetahui apa, bagaimana cara melakukannya, kira-kira nanti ada efek sampingnya atau enggak, gitu-gitu kan. Terus butuh biaya berapa tuh yang paling penting, dan hasilnya jadinya kapan gitu. Beberapa pasien mungkin akan menganggap bahwa kalau cuma sekedar pengen tahu kayaknya nggak usah deh. Jadi kita harus bantu menjelaskan bahwasanya dengan tahu itu kita bisa menentukan terapi yang tepat gitu. Jadi sekedar tahu itu nggak cuma tahu-tahu aja. Terus itu masuk dalam edukasi pasien juga ya. Terus barangkali dicek lagi apakah ada puasa-puasa yang diperlukan ekonominya. Ya kalau ada atau kalaupun tidak ada puasa, mungkin butuh pemeriksaan khusus. Misalnya punya, misalnya harus dilakukan tes alergi dulu, atau mungkin bisa di CT scan dulu. Itu masih ada. Itu jadi misalnya mau melakukan fungsi, yaitu pastikan tidak ada peningkatan TIK. Kalau mau tes alergi, ya kalau mau ada tes alergi ya jangan dikasih obat antihistamin gitu misalnya ya. Jelas negatif. Itu kan itu harus dipersiapkan. Jadi benar-benar melihat kondisi pasien itu dari banyak sisi. Nah, untuk pemeriksaan persiapan pemeriksaan darah dan urin, kita perlu untuk puasa dulu 8 sampai 12 jam untuk jenis pemeriksaan tertentu ya tidak semuanya. Terus ini tadi yang menghindari obat-obat tertentu sebelum pemeriksaan karena bisa menjadi kayak hasilnya tuh kayak palsu gitu. Peran perawat dalam persiapan untuk pemeriksaan diagnostik yang pertama adalah memberi informasi dan prosedur yang diperlukan. Terus kita juga harus menenangkan pasien dengan cara memberikan edukasi yang cukup. Karena dengan edukasi yang cukup, kita pastikan pasien paham, itu akan membantu pasien mengurangi kecemasan yang dialami. Jadi dia bisa lebih tenang tuh, nggak terlalu panik gitu. Ya orang mau dibilang mau di biopsi, dia bilangnya mau operasi. Gitu. Biopsinya di mana? Di ruang operasi. Ah, berarti nanti mau dioperasi, mau dibelak-belak gitu misalnya ya. Kita berikan informasi sesuai dengan prosedur standar yang sekiranya dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga kecemasannya akan berkurang. Kalau pasien cemas kan kita juga yang repot ya. Terus kemudian cek identitas dan hmm, label sampel gitu. Jadi identifikasi pasien dengan benar. Ini pasiennya siapa, tanggal lahir gitu ya. Itu dicocokkan dengan hmm, tempat sampelnya itu sudah sama atau belum. Karena mungkin beberapa pemeriksaan itu akan dilakukan oleh beberapa pasien juga yang berbeda. Tindakan pasca pemeriksaan umum, observasi tanda-tanda vital, terus kemudian pemantauan reaksi alergi dan samping barangkali muncul efek samping yang tidak diinginkan. Kalau misalnya, apalagi ini berhubungan dengan kulit ya, hmm, orang zaman sekarang kan sangat merawat kulitnya. Jadi
Jangan sampai hasil pemeriksaan kita nanti meninggalkan bekas yang eh, membuat upaya apa namanya ya, upaya perawatan yang dilakukan itu jadi sia-sia gitu. Atau maksudnya bukan sia-sia, tapi maksudnya tidak terganggu. Karena mereka udah perawatan tubuhnya mahal, tiba-tiba dilakukan tindakan apa gitu, misalnya meninggalkan bekas yang terlihat gitu. Itu kan harus dijelaskan juga. Kalau memang akan meninggalkan bekas, tapi kalau memang ini diusahakan untuk tidak. Dan perawat pasca pemeriksaan adalah mendokumentasikan hasil, bukan hanya hasil akhirnya saja, karena beberapa pemeriksaan tidak bisa langsung diketahui hasilnya ya. Tapi selama prosesnya itu juga, proses pemeriksaan itu juga harus didokumentasikan. Persiapannya sudah dilakukan belum? Apa saja yang dilakukan, apa saja yang belum dilakukan. Terus mungkin ada kondisi-kondisi yang menjadi penghalang atau penghambat selama pemeriksaan gitu. Terus ada juga bukti terkait edukasi yang diberikan tentang perawatan lanjutan yang harus diberikan pada pasien. Jenis pemeriksaan radiologi ada X-ray, CT scan, MRI, USG, dan lain-lain gitu ya. Ini cuma sedikit saja. Hasilnya juga nanti akan beda-beda. Lokasinya, dia gantung sih, tergantung yang mau diperiksa di sebelah mana. Tapi ini eh, berdasarkan pada sudut pandang yang berbeda-beda. Indikasi pemeriksaan radiologi kulit yang pertama adalah menilai kedalaman tumor, terus kemudian deteksi penyebaran infeksi. Deteksi penyebaran atau untuk menilai kedalaman kulit, kedalaman tumor ya. Kalau ini tentang ini ya, tentang tumor ya. Itu untuk melihat, menilai keterlibatan otot, tulang atau jaringan subkutan di tumor kulit. Ya misalnya pada melanoma maligna, karsinoma sel basal, squamous, itu dilihat ya sampai kedalaman apa gitu. Jadi nanti misalnya kalau mau diambil pun sudah tahu. Tuh. Kemudian yang kedua adalah untuk evaluasi tumor dan massa kulit. Jadi melalui CT scan atau MRI itu digunakan untuk menentukan ukuran, kedalaman, dan batas lesi kulit. Gitu, serta untuk menilai apakah ada invasi ke organ sekitarnya ya, barangkali sudah mulai menempel ke organ-organ tertentu gitu. Terus di pemeriksaan radio kulit ini berhubungan dengan tumor itu juga untuk melihat metastasis ke kelenjar limfe atau organ lain ya. PET scan ya contohnya itu bisa dipakai juga. Terus hmm, ya itu yang berkaitan dengan tumor. Terus untuk deteksi penyebaran infeksi atau keganasan, jadi untuk menilai luasnya abses. Terus untuk mendeteksi cairan abses di bawah kulit. Terus untuk melihat adanya cedera, komplikasi, ya kelainan vaskular juga bisa dilihat di situ. Persiapan dan pasca radiologi. Yang pertama, jelas kalau mau radiologi itu semua logam-logam itu harus dilepas. Nggak ada ampunnya. Kalung-kalung. Terus jelaskan prosedurnya dengan lengkap. Kemudian hmm, paskanya itu kalau memang pakai kontras, itu harus dilihat reaksi kontrasnya seperti apa. Ada beberapa pasien yang mengalami alergi karena kontrasnya, atau mungkin diare yang berkepanjangan karena kontrasnya gitu, itu harus diamati. Kultur kulit. Kultur kulit itu
adalah menumbuhkan mikroorganisme dari sampel kulit. Jadi ini salah satu jenis pemeriksaan laboratorium dengan cara mengambil sampel dari kulit, entah itu dia dari luka, dari lesi, nanah atau harapan kulit yang nantinya ditumbuhkan pada media tertentu dengan tujuan untuk mengidentifikasi mikroorganisme penyebab infeksi serta menentukan sensitivitas terhadap antibiotik atau jamur. Ya, tujuannya tadi untuk mengetahui penyebabnya itu apa, disebabkan oleh mikroorganisme apa, bakteri, jamur, atau virus tertentu. Terus nanti untuk menentukan terapi yang tepat, serta membantu diagnosis penyakit kulit menular dan mengetahui resistensi kuman terhadap obat tertentu. Bisa dilakukan ke pasiennya apa aja nih? Apakah bisa sembarangan orang dilakukan kultur? Enggak harus. Infeksi indikasinya itu bisa dilakukan pada infeksi kulit yang tidak membaik dengan terapi empiris, kemudian lukanya itu ada bernanah, ulkus, terus ada abses juga, kemudian ada dugaan infeksi jamur, terus penyakit kulit yang kambuh-kambuhan kronis, serta infeksi kulit pada pasien yang imunokompromis. Jadi kalau yang terganggu sistem imunnya. Prosedur pengambilan semuanya harus dilakukan secara steril. Prinsipnya adalah steril, karena kalau nggak steril ya nanti ada kuman lain yang tumbuh ya. Pertama mulai dari persiapan dulu. Area kulitnya itu harus dibersihkan dulu dengan NaCl steril tuh. Terus, tapi bukan berarti pakai antiseptik yang kuat ya. Kalau pakai antiseptik yang kuat nanti kumannya udah mati duluan. Jadi pokoknya steril aja. Yang penting. Terus jangan lupa untuk menyediakan info konsen. Nanti pengambilannya bisa dengan swab steril pada luka yang bernanah atau bisa juga dengan kerokan, scraping ya. Kalau ada, kalau diduga ada jamur, terus bisa juga pakai aspirasi jarum halus pada absesi. Jadi kalau abses nggak usah dibuka dulu atau apa gitu enggak, tapi kita pakai aspirasi jarum halus. Terus nanti dikirim ke laboratorium dengan medium sesuai standar ya. Hmm, bisa pakai media khusus tuh kayak yang kayak agar-agar itu, yang kayak jelly itu ya, agar darah itu untuk jenis-jenis yang bakteri bisa pakai SDA, eh, sapo, sap, saborot dextrose agar ya, itu untuk jamur, kemudian nanti akan diinkubasi, diamati pertumbuhan mikrobanya. Hasilnya positif kalau memang ada tumbuh jamur atau bakteri penyebab infeksi, terus nanti dilanjutkan dengan uji sensitivitasnya. Kalau hasilnya negatif, bisa karena eh, ya kalau hasilnya negatif, pengennya sih negatif. Cuma kalau udah dilakukan kultur itu berarti memang ada kecurigaan ya. Nah, itu kalau hasilnya negatif, kita harus curiga di pengambilan itu ada kesalahan enggak. Hmm, Karena harusnya tumbuh. Yang kedua adalah hiposan seng. Sang. Ini merupakan pemeriksaan psikologi untuk lesi kulit vesikuler. Jadi dilakukannya dengan cara mengambil sampel sel dari dasar vesikel bulat atau ulkus kulit, kemudian nanti diperiksa di bawah mikroskop untuk mendeteksi adanya sel vas pada penyakit tertentu. Nah, tujuannya untuk ini ya, untuk membantu diagnosisnya biar lebih cepat keluar, terus mendeteksi adanya infeksi virus, terus mendeteksi penyakit autoimun kalau ada. Indikasi herpes, varicella, typhus vulgaris gitu. Jadi ini yang ada lesi-lesi terbuka. Bisa karena virus, bisa karena autoimun. Yang typhus vulgaris itu autoimun, atau bisa juga kadang untuk infeksi jamur tertentu. Prosedur pengambilannya. Hmm, Ya nanti cairannya diambil, kemudian nanti dilihat temuannya seperti apa.
mulai dari persiapan nih. Lesinya dibersihkan dulu pakai NaCl, terus kemudian kalau ada vesikel atau bulah dibuka pakai jarum steril, terus nanti diambil kerokannya dari dasar lesi menggunakan scalpel kecil, terus dioleskan di kaca objek, terus nanti ada pewarnaan gimsa ya atau red stain, terus nanti interpretasinya ya tergantung dari penyakitnya itu. Kalau herpes nanti ditemukan multinucleated giant cell, jadi sel-sel raksasa yang berinti banyak nih, sel raksasa multinukleus. Terus kalau dia yang autoimun tadi pemphigus vulgaris, nanti ditemukan sel bulat dengan inti besar karena kehilangan adesi. Kalau kandidiasis itu bisa ditemukan spora. Terus yang kedua, definisi tes. Tes itu adalah uji tanggal, ya. Jadi tes alergi yang tes alergi kulit yang dilakukan dengan cara menempelkan alergen pada kulit. Jadi tujuannya untuk mengidentifikasi zat atau alergen yang menyebabkan dermatitis kontak alergi untuk menentukan pencegahan dan membantu diagnosis pada dermatitis kronis atau recurrent. Indikasinya itu pasien yang ada dermatitis kontak alergi yang dicurigai karena bahan-bahan tertentu. Jadi misalnya kosmetika, logam, obat-obat topikal, atau mungkin bahan kimia industri gitu. Atau bisa juga tujuannya, indikasinya untuk mendiagnosis dermatitis karena penyebab yang tidak jelas. Prosedurnya pertama, yang pasti ini kan dia berarti mungkin udah kena gitu ya. Maka jangan-jangan dia juga udah minum obat kortikosteroid itu dihentikan dulu minimal 48 jam sebelumnya. Gak usah nanti dibersihkan. Terus nanti dipasangin alergen, ditempel selama 48 jam. Terus nanti setelah dipasang, dilepas, lalu kulitnya diamati. Tuh. Interpretasinya kalau negatif ya nggak ada reaksi apa-apa, positif lemah itu ya kalau ya eritema ringan ya. Kalau ada vesikel-vesikel kecil berarti positif sedang, positif kuatnya itu kalau ulkusnya jelas, iritasi itu bukan alergi, itu cuma kemerahan aja. Biopsi kulit, pengambilan jaringan kulit untuk pemeriksaan histopatologi. Jadi bisa histopatologi, imunopatologi, atau mikrobiologi dengan tujuan untuk menegakkan diagnosis penyakit kulit. Jenisnya ada punch, ada chef, ada seasonal. Tujuannya dulu untuk ya karena ini pemeriksaan diagnostik ya pasti untuk membantu menegakkan diagnostik, terus menentukan jenis tumornya, ganas atau jimat, terus mengetahui penyebab lesi inflamasi atau infeksi kulit, serta menjadi dasar untuk menentukan terapi dan prognosis. Ini yang tadi ya, jenis biopsi. Kalau yang punch itu menggunakan alat berbentuk silinder ukuran 2 sampai 6, cocok untuk lesi inflamasi, infeksi, atau evaluasi penyakit kulit imun. Excisional biopsi itu dilakukan dengan cara mengangkat seluruh lesi dengan pisau bedah. Terus yang chef itu cuma mengikis aja. Hmm. Prosedur singkatnya mulai dari persiapan, ya alat-alatnya disiapkan dulu, inform consent, edukasi juga, pembersihan dengan area steril, area antiseptik ya. Terus nanti baru pengambilan sampel, bisa dengan anestesi lokal. Terus ya kalau perlu dijahit atau cuma ditutup saja. Tindakan pasca biopsi perawatan luka. Intinya adalah tutup luka dengan kasa steril, terus beri instruksi untuk perawatan luka, obati dengan analgesik kalau memang nyeri, serta hasilnya itu diedukasi untuk
tidak terus-terusan menanyakan hasil karena hasilnya itu akan diketahui setelah berapa hari gitu. Jadi nggak langsung. Ya, ini kesimpulannya bahwa pemeriksaan diagnostik itu penting untuk diagnosis akurat, perawat itu aturan mulai dari persiapan sampai ke pasca pemeriksaan, terus nanti tadi berapa pemeriksaan itu dilakukan memang untuk membantu mengidentifikasi penyakit kulit yang terjadi atau ditemukan pada pasien. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti saya akan siapkan link untuk quiz-nya. Silakan dijawab. Oh, itu udah selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.